Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue membuat karena terinspirasi dari salah satunya Tony Stark ketika dia terperangkap di Avenger Endgame di luar angkasa. Dan dia membuat video buat keluarganya. Kemudian di film Interstellar juga dia dia sedang dalam perjalanan menuju ke, kalau gue nggak salah, ke Gargantua atau ke Black Hole gitu. Sehingga dia membuat video gitu untuk keluarganya yang ada di bumi. Dan begini guys, video ini gue buat sebagai review di tahun 2022. Dan barangkali nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, kalau gue masih diberikan umur panjang, gue bisa melihat video ini lagi dan bisa mengenang. Karena terus terang, gue baru terjun ke konten kreator, dunia konten kreator itu dalam waktu 2 bulan yang lalu, di bulan September. Oke, tanpa banyak basa-basi guys, begini, video ini gue buat karena gue sendiri, ya itu tadi yang gue bilang, gue mau nge-review 2022 itu guys ya. Nah, salah satu orang yang bisa bertahan di pasar modal adalah orang yang penuh rasa syukur. Ini bukan siraman rohani guys, beneran. Orang yang penuh rasa bersyukur biasanya dia bertahan di pasar modal karena kenapa? Dia tidak serakah. Ya kalau memang biasanya dia sudah cuan, dia langsung taking profit, merealisasikan. Kemudian dia tidak silau dengan pendapatan orang lain. Jadi dia nggak FOMO. Yang membuat FOMO akhirnya menjerumuskan dia sendiri. Kemudian dia juga tidak mentertawakan, menghina orang lain yang boncos. Karena orang lain yang boncos bisa jadi nanti di suatu saat terjadi ke dirinya dia. Sehingga orang yang bersyukur begini biasanya belajar bagaimana belajar dari orang lain supaya tidak ikut-ikutan boncos juga. Kayak begitu. Jadi menurut gue salah satu orang yang bertahan di pasar modal adalah ya orang yang bersyukur. Dan gue bersyukur sampai saat ini masih bertahan di pasar modal. Dengan di tahun 2022 ini total aset di saham gue itu meningkat 50%. Ya tentu saja ada teman-teman yang lain yang meningkat lebih dari 100%, 150%. Ada orang hebat yang di sana yang memang kenaikan total aset di sahamnya besar gitulah. Tapi ya sekali lagi kita bersyukur, kita puas dengan rezeki yang kita dapat di tahun 2022 ini dari saham. Ada loh orang yang di tahun 2022 ini asetnya di saham tidak bertambah atau justru malah boncos. Nah sekarang gue mau bahas 5 saham yang membuat gue cuan di tahun 2022. Dan yang membuat gue boncos, terpaksa gue harus melakukan cut loss di tahun 2022. Yang membuat gue cuan ini belum tentu sahamnya sampai saat ini masih gue pegang. Walaupun ada yang memang gue pegang sampai saat ini guys ya. Jadi saham yang pertama yang membuat gue cuan adalah Adaro Mineral. Adaro Mineral adalah satu-satunya perusahaan IPO yang gue beli di tahun 2022. Gue gak pernah beli perusahaan IPO di tahun 2022 selain Adaro Mineral. Gue beli dan gue jual pada harga 1.200 guys. Gue merealisasikan keuntungan pada harga 1.200. Dan ketika dia naik ke 1.500, ke 1.600 dan sampai 2.900, ya gue tidak menyesali. Berarti memang gue mendapatkan cuan, rezeki gue di Adaro Mineral di situ. Seperti itu. Jadi gue memang sudah menjual Adaro Mineral pada harga 1.200. Kenapa gue membeli Adaro Mineral? Ya ada faktor Adaronya. Kita mengetahui siapa orang yang berada di balik Adaro. Kita mengetahui siapa saja orang yang berinvestasi di Adaro. Ada Saratoga di dalamnya. Saratoganya juga punya siapa. Ya kita mengetahui lah, sama-sama mengetahui soal Adaro Mineral. Dan tentunya Adaro Mineral juga pada saat gue baca, dia hutangnya besar memang, tapi mayoritas adalah hutang kepada induknya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat gue membeli Adaro Mineral. Walaupun gue tahu saham-saham IPO yang lainnya, termasuk Adaro Mineral, valuasinya besar. Begitu. Sampai sekarang pun Adaro Mineral valuasinya besar. Yang kedua adalah PT Bukit Asam. Ya, PT Bukit Asam guys ya nih. Jadi PT Bukit Asam adalah salah satu perusahaan batubara yang menjadi favorit gua guys ya di tahun 2022. Sebenarnya bukan tahun 2022 sih, tahun-tahun sebelumnya juga, karena ya dividennya jumbo, sehingga jumbonya itu bisa menggerakkan harga saham. Jadi gue berbicara dividen bukan berarti gue selalu mengambil dividen. Kadang-kadang atau lebih sering
gue itu membeli saham, dan ketika di kumdetnya gue melakukan penjualan, jadi gue tidak mengambil dividennya, tapi gue mengetahui bahwa dengan dividen harga sahamnya itu bisa bergerak naik. Salah satunya PTBA ini. Jadi waktu PTBA itu gue beli di harga sekitar, ya gue telat masuk sebenarnya di harga 3.500 3.400, dan memang gue jual di waktu PTBA itu. Memang porto gue didominasi oleh PTBA itu sendiri, karena gue memang mengetahui bahwa PTBA ingin membagikan dividen, didominasi oleh PTBA. Kemudian pada saat di harga 4.400, dia sekitar 2 hari sebelum kumdet itu gue udah jual PTBA itu sendiri, dan gue merealisasikan keuntungan dari capital gain, sehingga gue tidak mengambil dividennya. Dan gue kemudian balik lagi masuk ke PTBA ketika ya dia sudah turun harganya. Kira-kira seperti itu. Untuk detailnya memang gue lupa, tapi yang jelas PTBA ini adalah salah satu saham favorit gue, dimana gue juga iseng-iseng ikut RUPS-nya di Hotel Borobudur, walaupun gue tahu gue nggak boleh masuk karena gue juga bukan orang penting kan. Gue investor retail biasa, sama seperti kalian, dananya juga cekak, terbatas ya, tapi gue syukuri. Ya alhamdulillah gue dapet ini, dan sampai sekarang gue gunakan buat tempat naro pulpen, naro pensil, headset, wireless, dan sebagainya, casan, kabel data, dan sebagainya lah. Itu gue gunakan, dan gue dapat sok buntut, gue dapat snack-snack, ya gue bagikan kepada keluarga gue, seperti itu. Itu PTBA. Yang ketiga adalah Antam. Antam ini gue nggak suka sebenarnya sahamnya, karena valuasinya mahal. Dia sempat naik kan guys, yang ada berita Elon Musk ingin membuat pabrik nikel di Indonesia, ingin berkontribusi dalam investasi di Indonesia lah, bla 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 lah, seperti itu. Sehingga saham Antam, kemudian Vale, kemudian apalagi tuh yang berbau-bau nikel, pada saat itu meningkat dengan drastis. Dan Antam gue sendiri, gue inget itu sampai 2.800 atau 2.900 harga sahamnya. Dan gue langsung berkata pada diri gue, ini harganya nggak masuk akal banget. Tapi sekitar bulan Juli setelah Lebaran, kalau gue nggak salah, Antam ini dia dihajar isu digugat oleh pengusaha asal Surabaya yang dia harus membayar berapa ton emas, sehingga sahamnya turun sampai harganya turun ke angka 1.500 guys. Nah di situ gue langsung buat status di Instagram bahwa gue mengatakan Antam ini murah di harga 1.500. Antam ini murah, perusahaannya tidak ada masalah, calon wonderful company di masa mendatang, penjualan emasnya 12 triliun, penjualan nikelnya sudah 3 triliun, dan setiap tahun penjualan nikelnya juga meningkat, ferronikel sama biji nikelnya. Ya gue masuk Antam di harga 1.620. Gue masuk Antam di harga 1.620. Kemudian selang gue tahan berapa bulan ya, Antam ini naik sampai di harga 2020-an atau 2080 lah. Nah, gue melihat bahwa si Antam ketika menginjak angka 2020, 2080, kemudian gue melihat EPS kuartal kedua tidak terlalu bagus dibanding dengan kuartal pertama, ya gue memutuskan ketika harga Antam di 2000, 2020 atau 2080 gue lupa, nggak nyampe 2100, itu gue cabut. Jadi keuntungannya ya sekitar ya 30% lah, 30% lebih lah ya dari Antam itu sendiri, sehingga gue cabut dari Antam. Kemudian TAPG ini gue masih hold juga, tapi gue beberapa kali keluar masuk. TAPG gue memiliki di harga 620. Kemudian gue melihat TAPG seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, dari EPS-nya sebenarnya sama dari potensi dividen yang akan dibagikan di tahun depan, di tahun 2023. Kemudian memang bisnis sawit ini gue suka karena dalam jangka panjang terus bertumbuh, dan gue percaya bahwa TAPG adalah salah satu saham yang growth dia dalam jangka panjang. Nah makanya gue sempat masuk di harga 620, kemudian memang dia naik kan tuh sampai 750-an, 740. Kemudian gue taking profit. Ketika si TAPG turun lagi di bawah 700, gue beli lagi. Jadi TAPG ini menurut gue masih best buy selama dia masih berada di bawah 700. Kita masih akan melihat perkembangannya nanti bagaimana, tapi gue melihatnya saat ini seperti itu, sehingga ya gue masih
pede dengan TAPG, dan TAPG adalah salah satu perusahaan dan saham yang memberikan gue cuan cukup besar di tahun 2022. Kemudian yang kelima adalah ITMG, jelas. Gue punya ITMG memang juga telat masuk di harga sekitar 28.000 atau 29.000 gitu. Kemudian gua cabut ketika dia bagiin dividen waktu di awal-awal tahun 2022 itu yang 3.000 per lembar, gua cabut. Kemudian gue masuk lagi. ITMG, dan ya lu lihatlah ITMG sekarang di harga berapa? 40.000 kan. ITMG memang gue udah gak punya barangnya, gue udah jual. Ketika gue menjual ITMG itu gue nyerok PTBA yang merupakan PTBA itu ARB karena isu PLTU itu. Jadi gue jual ITMG karena harganya sudah tinggi, ya gue pindahkan ke PTBA. Jadi sekarang gue memang yang memiliki saham batubara itu PTBA, porsinya pun memang sudah tidak terlalu besar. Tidak seperti ketika awal-awal tahun 2022 guys, kayak begitu. Jadi gue memang sudah mengurangi porsi di saham-saham batubara. Memang gue batasi sekitar 20% aja lah, 20-30%, gak lebih seperti itu. Sementara gue juga mencari saham-saham yang lain. Jadi itu guys, 5 saham yang membuat gue untung cukup besar di tahun 2022. Dan tentunya bisa nanti gue tonton lagi video ini mungkin di masa mendatang kalau sekali lagi gue masih diberikan umur yang panjang. Tapi bukan berarti perjalanan di tahun 2022 gue itu mulus. Jadi gue memang juga memiliki beberapa saham, sebenarnya banyak saham, tapi gue cuma sebutkan 5 yang membuat gue terpaksa harus melakukan cut loss. Karena gue merasa belum saatnya masuk. Sebenarnya sahamnya nggak ada masalah, tapi gue merasa salah entry aja. Yang pertama adalah INDF. INDF ini gue beli waktu itu di harga 6.600 atau 6.500 gitu. Nah, kemudian kan keluar tuh laporan keuangan kuartal kedua apa kuartal ketiga ya? Kuartal kedua yang hasilnya mengecewakan, di mana duo Indofood sama duo INDF sama ICBP itu EPS-nya minus, ICBP bahkan minus. Nah, dari kalau nggak salah kuartal kedua deh. Jadi gue langsung melakukan cut loss ketika INDF di harga 6.300 atau 6.200 gitu. Ya gue terpaksa harus melakukan cut loss karena bukan saatnya gue masuk di INDF. Walaupun sekarang kalau kita bersabar sebenarnya sahamnya udah naik lagi kan, udah ke angka 6.700, tapi nggak apa-apa. Itu adalah keputusan yang harus gue buat, dimana gue harus melakukan cut loss kepada INDF itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BRIS. BRIS ini gue masuk di harga 1.620 kalau gue nggak salah, 1.600 atau 1.700 lah. Kemudian sempat naik sampai 1.800. Gua pikir dia akan naik lagi sampai akhirnya ya gua sebenarnya sudah menyadari bahwa valuasi dari BRIS ini mahal dan dia berpotensi turun walaupun sebenarnya kinerjanya terus meningkat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan BRIS ini. Masalahnya adalah harga sahamnya ketika dia 2.000, 2.200, 1.800, 1.600 itu mahal. Jadi gue memutuskan untuk cut loss di BRIS itu sendiri. Kalau gue tidak salah saat BRIS-nya itu mencapai angka 1.500-an. Gue terpaksa harus cut loss BRIS karena dananya gue gunakan untuk membeli saham yang lain. Seperti itu guys. Dan sekarang BRIS sudah di angka 1.200 guys ya, turun ke 1.100. Nah itu bisa dibilang BRIS sudah murah. Dan dia naik lagi ke 1.200, sudah melaksanakan right issue juga kan kalau gue nggak salah. Ya ditunggu aja sebenarnya BRIS, sebenarnya dalam jangka waktu panjang dia berpotensi hampir bisa menyamai kinerja yang Big Bang itu sebenarnya untuk BRIS. Tapi memang gue cut loss karena gue harus membeli saham yang lain. Intinya seperti itu, bukan karena perusahaannya jelek. Kemudian yang ketiga adalah GGRP, Gunung Garuda Raja Paksi. Ini gue beli sahamnya ketika harga 600 kalau nggak salah. Kemudian karena valuasinya murah, tapi ternyata memang sahamnya turun dan gue terpaksa harus melakukan cut loss karena dia ini kan baja ya guys. Penjualan baja kalau gue nggak salah ke Selandia Baru atau Australia gitu, dan sahamnya turun dan gue berpikir sepertinya gue salah entry untuk GGRP ini. Akhirnya ya itu, gue membuat keputusan untuk cut loss di GGRP itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah Wood.
WOOD. WOOD ini gue sudah bahas di video sebelumnya dan gue menyatakan bahwa Wood ini adalah salah satu saham yang gue incer. Nah, gue sama dengan GGRP untuk Wood itu sendiri. Wood ini gue merasa salah entry. Ditambah gue juga melihat bahwa ada informasi inflasi di US itu meningkat. Dan Wood ini sendiri pasarnya sebagian besar ke US, sehingga kalau misalkan daya beli di US-nya turun, ya berpotensi mengganggu kinerja dari Wood itu sendiri. Sehingga gue memutuskan untuk melakukan cut loss di saham Wood. Dan keputusan ini adalah salah satu keputusan yang menurut gue tepat. Walaupun gue cut loss, tapi menurut gue ini adalah keputusan yang tepat, dimana ternyata saham Wood itu sendiri sampai di angka 300-an. Bayangkan kalau gue nggak cut loss. Jadi ya salah satu keputusan yang tepat di tahun 2022 adalah gue cut loss Wood. Tapi bukan berarti gue nggak akan masuk lagi. Gue berencana memang masuk lagi ke Wood ini. Artinya sebenarnya hanya karena salah entry saja, seperti itu guys. Dan yang terakhir adalah Telkom. Telkom ini gue juga terpaksa melakukan cut loss. Jadi sebenarnya gue juga nggak suka Telkom, valuasinya mahal. Gue sempat beli Telkom itu kan dia sempat naik ke 4.700, 4.600, kemudian dia turun kan guys ke harga 4.400, 4.300-an atau 4.200 lah. Pokoknya turun lah dia di bawah 4.500 dan gue beli Telkom itu. Ternyata waktu kita ikuti perkembangannya dan di kuartal 3 dia mengupdate bahwa dia mengalami kerugian yang belum terrealisasikan dari saham GoTo. Dia kan beli melalui anak usahanya Telkomsel dan dia sudah mengalami kerugian 3 triliun. Wah, ini gue bilang berbahaya. Ini berbahaya, dia bisa turun lebih dalam lagi kalau modelnya seperti ini. Karena mau bagaimanapun nanti GoTo ini akan terus ada di laporan keuangan Telkomnya. Jadi ya kita lihat aja sekarang GoTo ada di harga berapa kerugian Telkom. Kalau gue juga sempat buat di video sebelumnya itu ya kira-kira di kerugiannya 4,8 triliunan lah. Sekitar 4,8 triliun lah kerugian yang belum direalisasikan. Dan Telkom, cut loss di Telkom termasuk salah satu cut loss yang tepat, keputusan yang tepat di gua. Pada akhirnya dari 5 saham tercuan buat gua, 5 saham yang membuat gua boncos dan terpaksa harus melakukan cut loss, ya gua pendapatan di tahun 2022 dari saham ini, asetnya ini sudah bertumbuh 50%. Jadi kalau misalkan tadinya saldo gua di awal Januari 2022 50.000, sekarang jadi 75.000 lah, kasarannya seperti itu sampai paling tidak di hari ini. Jadi begitu guys. Untuk sekarang apakah gua ada yang minus? Ada saham yang minus juga ada. Tapi karena memang trade plan gua panjang dan gue bukan orang yang melihat sekuritas setiap detik, setiap menit, jadi biasanya gue tinggal gitu loh. Makanya ya gue karena melihat ada aset yang sudah bertumbuh sebesar 50% lebih bahkan, ya gue bersyukur aja. Walaupun sekarang memang pasarnya lagi bearish, kemudian juga masih banyak yang beberapa minus, ya ada yang minus. Ya gue bersyukur aja karena ternyata di tahun 2022 ini ada loh yang memang tidak mencatatkan cuan. Terus kalau kita melihat orang-orang yang di grup-grup Telegram dia udah cuan berapa persen, udah multi bagger, ya kita nggak ada syukurnya kalau begitu. Jadinya hatinya gelisah. Jadi itu guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu. Ini kita ngobrol santai aja sekali lagi guys ya. Saham-saham yang membuat gue cuan 50% di tahun 2022 secara total aset saham gue. Jadi terus terang ini video gue juga buat untuk diri gue sendiri. Dan mudah-mudahan mungkin nanti di tahun 2023 kalau gue sekali lagi masih diberikan umur panjang, ya bisa jadi gue akan buat video seperti ini lagi guys. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual beli. Semoga lu sehat selalu, kita semua sehat selalu, dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.